warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga himpunan, kenalin aku Belena Aulia Dinda. Balik lagi bersama kita di podcast Hima of Techens. Hari ini kita kedatangan tamu, ada 3 mahasiswa berprestasi di sini. Yang pertama ada Kak Helmi Alfian Nurhalis, yaitu sebagai juara ketiga Lomba Tilawati Al-Quran MTQ Nasional FKIP Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Jambi. Yang kedua ada Kak Adinda Sadila yang berprestasi, yaitu juara ketiga kompetensi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI tingkat FKIP. Terus ada finalis KDMI FKIP ULN 2023, ada finalis KDMI FKIP ULN 2023, terus ada finalis KDBI dalam Forkom FKIP Pemimpin FKIP Negeri se-Indonesia. Dan yang terakhir ada Kak M. Rizal yang memenangkan ilmu prestasi juara 3 Lomba Filmapres se-Universitas. Oke, mungkin kita masuk yang paling terbaru dulu, ada Kak Helmi nih. Kak Helmi kan menang MTQ FKIP di Universitas Lampung nih. Boleh cerita nggak sih apa latar belakangnya, terus gimana sih kayak pengen ikut aja apa gimana gitu? Ya, mungkin kemarin itu dapat pamflet lomba itu dari teman juga kan, dari Tija. Masa? Iya, Universitas Lampung Mangkurat. Lambung Mangkurat. Lampung. Hah? Iya kan? Lambung. Penyelenggaranya Universitas Lampung. Universitas Jambi. Oh, Jambi. Jambi. Nah, jadi kemarin itu lombanya itu secara online. Secara online itu seleksinya. Jadi selama seleksi itu sekitar 20-an universitas yang daftar. Terus diseleksi kan. Terus finalnya, jadi finalnya itu di Universitas Jambi. Di sana yang masuk sekitar 17 universitas gitu. Selama itu finalnya ya. Oke, mungkin apa sih yang melatar belakang pengen ikut, kayak pengen ikut aja Pak atau gimana? Mungkin dari pengalaman ya, soalnya dari kecil itu dari SD sudah belajar tilawah, terus satu MTS itu sudah masuk MTQ tingkat kabupaten yang diselenggarakan secara umum itu, yang biasanya tiap 2 tahun sekali kah kalau nggak salah. Terus di MTS itu banyak ikut lomba tilawah juga, sampai SMK di SMK Darul Istiqamah itu juga ikut lomba tilawah, beberapa lomba. Jadi mungkin gara-gara itu karena sudah sering gitu kan, jadi mau daftar lagi gitu di tingkat universitas, jadi ikut kemarin itu ya. Kita lanjut ke Kak Dinda ya. Kak Dinda ini kan kayak dikenal kayak banyak organisasi gitu, terus dikenalnya juga kayak ikut lomba debat gitu. Terus gimana prosesnya jadi terjun ke lomba akademik di fakultas Hikmah? Oke, jadi aku sudah berkecimpung atau masuk dalam dunia debat itu dari SMA. Dari SMA sekitar kelas 11 atau kelas 10. Oh iya, kelas 11 itu pernah ikut lomba debat bahasa Indonesia untuk tingkat SMA se-Kabupaten Banjar. Nah, pada waktu itu sebenarnya di sekolah juga nggak ada bimbingan khusus untuk ikut program lomba debat itu. Cuman karena di sekolah sudah diutus untuk mengikuti lomba tersebut, jadi akhirnya kami ikut. Waktu itu 2019 kalau nggak salah di SMA Negeri 1 Martapura. Nah, itu pertama kali benar-benar ikut lomba debat, dan untuk pertama kalinya juga baru pertama ikut lomba kan, terus bisa langsung masuk 4 besar. Nah, karena hal tersebut, jadi akhirnya merasa bahwa oh kayaknya aku punya potensi nih untuk debat gitu. Terus masuk ke dunia perkuliahan. Waktu di perkuliahan itu sebenarnya dari awal mahasiswa baru ada tahu lomba debat, sebenarnya mau ikut. Cuman waktu itu kan sistem debatnya masih pakai yang Asia. Jadi ada Asia, ada British. Nah, sekarang itu pakai yang Asia. Waktu itu pakai yang Asia itu perlu 3 orang. Nah, kan aku pribadi mau nih sendiri, tapi aku perlu cari temen 2 orang. Aku ngerasa nggak ada temen nih buat 2 orang melengkapi supaya memenuhi 3 orang tadi. Jadi akhirnya nggak jadi. Lalu di tahun berikutnya, kan masuk kuliah 2020. 2021 lomba tersebut, kemudian 2022 ada lagi tahu ada lomba debat. Pengen juga, lagi-lagi pengen, cuman kembali lagi terhalang mindset bahwa kayaknya nggak punya teman partner debat yang pas gitu. Karena kan kalau mau kita ikut lomba debat, kita harus punya partner yang satu frekuensi dengan kita, dalam artian
bisa mengimbangi kita ketika berargumentasi nanti. Nah, kemudian di tahun 2022 lagi-lagi tidak jadi ikut. Di 2023 itu dari Rizal juga infonya ngasih tahu bahwa ada lomba debat, dan aku kira itu 3 orang lagi. Oh, ternyata yang dicari 2 orang. Nah, terus aku tinggal cari 1 orang aja kan. Kalau 2 orang cukup lumayan sih, 2 orang. Nah, karena 1 orang jadi aku ajak temenku yang kurasa bisa sama-sama berargumentasi dengan aku, yaitu M. Hadinuddin. Nah, sama dia kan, itu awalnya kami waktu technical meeting kan lumayan banyak pesertanya. FKIP banyak prodinya, cukup minder juga sih, bisa nggak nih juara gitu. Dan kami waktu persiapan itu juga udah sama-sama 2 nih, ini kita harus ada target Din, kata temanku kan, kata si Hadi itu paling nggak 3 besar lah, juara 3 gitu, seenggaknya ada juara. Dan dengan bekal kepercayaan diri, kemudian berusaha menghilangkan gugup dan sebagainya juga, kami sambil belajar juga sistem debat yang baru di mana yang British itu. Alhamdulillah rezekinya kami juara 3 di KDMI fakultas kemarin. Selanjutnya itu waktu pengumuman lagi tentang siapa-siapa aja yang masuk ke dalam KDMI universitas dari FKIP, aku nggak berharap banyak karena juara 1 dan juara 2 kupikir itu sudah pasti mereka yang masuk ke universitas. Tapi ternyata waktu disebutkan siapa-siapa aja, namaku disebutkan di akhir, dan itu sangat mengejutkan banget gitu. Aku masuk gitu, dan alhamdulillah dari hal tersebut akhirnya memicu aku lagi untuk kembali melatih lagi skill debatnya bagaimana. Selanjutnya masuk ke yang universitas. Nah, di universitas itu aku bukan sama Hadi lagi, tapi sama Nur Syifa, karena itu yang disebutkan waktu pengumuman di KDMI fakultas waktu itu. Sampai di universitas, habis itu pas sudah di universitas ternyata sebenarnya cukup kaget sih, sistem di fakultas, debat di fakultas dengan di universitas itu beda jauh banget. Baik itu dari sistemnya, mosinya, dan itu cukup mengagetkan. Akhirnya waktu itu aku dan dengan teman satu timku itu cukup gelabakan untuk mengimbangi, karena teman satu timku ini angkatan 2022. Salut banget dia bisa ikut dan mewakili fakultas. Kami sama-sama baru nih, karena baru aja berkecimpung kan. Akhirnya kami tetap teruskan, dan ternyata waktu itu hasilnya kami peringkat 16 dari 20 atau berapa, pokoknya 3 dari belakang kayak gitu. Nah itu cukup gimana banget sih, kan FKIP ngirim 2 tim dan kami itu tim yang paling di bawah daripada FKIP yang satunya. Terus ketika di KDBI itu kami diminta fakultas untuk mewakili fakultas, karena kan kami udah lolos yang di KDMI fakultas nih. Nah, terus disuruh ikut yang KDBI FKIP dalam forum pimpinan forum komunikasi pimpinan FKIP negeri se-Indonesia. Nah, kami diminta untuk mewakili FKIP lagi dalam lomba tersebut. Di situ kami kembali dikirim menjadi 2 tim, dan kami jadi tim yang kedua. Nah, di sana kami sebelum itu kan kami prepare juga nih evaluasi waktu KDMI Unif, apa yang kurang dari kami, terus kami perbaikan. Kami juga minta bantuan kepada finalis KDMI tingkat nasional di tahun sebelumnya. Kami minta bantuan ke dia, apa aja yang perlu disiapkan, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Alhamdulillah berkat hal tersebut kami berhasil menembus quarter finalis atau masuk perempat final, dan itu kami berada di posisi 14 dari 44 tim FKIP seluruh Indonesia. Dan itu kami, walaupun pada akhirnya kami nggak masuk sampai semifinal, nggak masuk final, tapi kami alhamdulillah cukup bangga dengan pencapaian tersebut, karena lebih jauh kan dari yang sebelumnya. Di UNIF kami jauh banget peringkatnya, dan di nasional ini kami berhasil menempati peringkat 14 dari 44 tim. Kayak gitu. Salut banget juga kita mewakili FKIP, mewakili ULM jadi 14 besar tuh kayak keren banget. Terus kita lanjut ke Kak Rizal, kayak untuk ULM sendiri kan masih bingung tuh apa itu Filmapres, dan apa sih bedanya Filmapres sama kompetisi lain gitu kan. Kayak Filmapres kayak beberapa kan pasti ada prestasinya. Emang prestasi itu diukur dari apa sih? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya sebelum menjawab pertanyaan dari Berliana tadi, kita mungkin mau memperkenalkan ke seluruh warga himpunan sekalian. Mungkin banyak yang belum tahu, kita punya jargon baru ya kawan-kawan ya. Jadi kalau Polri punya
presisi, maka Himatekpen punya Prestasi. Himatekpen punya Prestasi. dan itulah kemudian makanya banyak mahasiswa kita yang sekarang mulai bermunculan prestasi-prestasinya. Nah, terkait pertanyaan dari Berliana tadi, apa yang membedakan Pilmapres dengan kompetisi-kompetisi lain? Sebenarnya Pilmapres itu kompetisi yang kalau saya bilang bisa katakan itu ruang lingkupnya cukup besar. Kalau Helmi tadi kan fokusnya ke MTQ, kemudian debat fokusnya ke debat. Kalau di Pilmapres kita berbeda. Kita punya 3 ruang lingkup. Yang pertama intrakurikuler, artinya akademiknya harus bagus. Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu kita perlu melampirkan transkrip akademik dan itu termasuk bagian dari penilaian. Kemudian kurikulernya juga bagus. Selain di akademik, hal-hal yang menunjang kegiatan akademiknya juga seperti perlombaan, kompetisi dan lain sebagainya itu juga harus baik. Dan yang ketiga, ruang lingkupnya adalah ekstrakurikuler. Jadi kegiatan organisasi, kegiatan kita ikut komunitas dan sebagainya itu juga termasuk penilaian. Jadi komposisinya kalau boleh saya ceritakan untuk capaian unggulan itu adalah prestasi. Jadi dalam capaian unggulan itu banyak bidang-bidangnya. Ada misalkan kayak perlombaan, terus pengakuan, terus pengabdian, terus juga ada karir organisasi, kemudian juga ada hasil karya. Jadi kita boleh nanti melampirkan hak paten kita atau kita punya karya-karya digital. Misalkan kalau saya kemarin melampirkan film dan sebenarnya hampir sama dengan yang Adinda sampaikan tadi, sempat kaget juga ketika masuk ke universitas karena ternyata apa yang seleksi yang ada di fakultas cukup berbeda dengan seleksi yang ada di universitas, sehingga mungkin itu yang membuat mahasiswa yang menjadi perwakilan ekip itu tidak terlalu maksimal jadinya karena apa yang di fakultas itu berbeda dengan universitas. Contoh yang paling dasar adalah dalam segi capaian unggulan yang prestasi tadi ada beberapa. Kalau di fakultas dia tidak menjelaskan bahwa maksimal capaian unggulan di dalam setiap kategori itu 4. Misalkan kategori perlombaan itu maksimal cuma 4. Nah, di fakultas itu tidak ada untuk menyampaikan bahwa masing-masing sub capaian unggulan itu harus maksimal 4. Sehingga kalau kita kayak main bola formasinya tuh karena capaian unggulan maksimal itu 10. Jadi kalau formasinya kayak main bola 4-4-2. Jadi misalkan pengabdiannya 4, habis itu pengakuannya 4, 2-nya nanti boleh ngambil dari karir organisasi. Atau formasinya juga boleh 1-1-1-1-1-1-1, kemudian 3 kayak gitu boleh juga tergantung elemen-elemennya. Nah, di fakultas itu tidak ada seperti itu sehingga ketika kita masuk ke universitas cukup sulit rasanya ketika menyusun capaian unggulan itu karena capaian unggulan itu kan bukan sesuatu yang bisa kita munculkan dalam sebulan 2 bulan. Itu kan merekam proses perjalanan kita mulai dari masuk perguruan tinggi sampai pada jenjang kita masuk ke dalam kegiatan Pilmapres sehingga hal-hal tersebut tidak bisa dikejar sehingga memang kita memaksimalkan apa yang ada dan kita juga untuk capaian unggulan karena presentasi penilaian itu 50% sehingga itu memang harus benar-benar dihitung karena masing-masing capaian unggulan itu ada poin-poinnya. Bahkan untuk karir organisasi jadi ketua umum HIMA itu tidak ada poinnya sama sekali di universitas sehingga memang waktu karir organisasi saya melampirkan sebagai koordinator deputi PSDM HIMA Tepsi karena poin itu pun poinnya kalau tidak salah cuma 2. Jadi di buku panduan itu sudah ada poinnya kalau misalkan prestasinya tingkat internasional individu poinnya sekian, kalau prestasinya tingkat nasional bergu atau kelompok maka nilainya sekian dan sebenarnya kita bisa hitung-hitungan di situ dan hal itu yang tidak mungkin lepas dari apa yang dirancang oleh tim fakultas. Ini jadi saran dan perbaikan juga untuk kita semua karena kita tentu berharap EPKIP dengan sumber daya manusia yang sangat luar biasa, manusia yang paling banyak di ULM ini kan orang-orang EPKIP. Kalau orang-orang EPKIP itu demo kayaknya perkumpulan luar biasa sehingga itulah yang harus kita maksimalkan. Kemudian ada lagi tadi capaian unggulan presentase penilaiannya 50%. 30%-nya itu dari gagasan kreatif. Nah, nanti gagasan kreatifnya itu membahas atau mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan SDGs. Kemudian penilaian terakhir 20%-nya itu dari kemampuan berbahasa asing. Biasanya
karena banyak yang menggunakan bahasa Inggris maka kemudian bahasa Inggris. Tapi sebenarnya boleh untuk bahasa-bahasa asing lain, misalkan kayak Helmi kan bahasa Arab. Coba sapa penonton dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi gitu. Atakallamu bil lughatil arabiyyah. Apa kabar kalian semua? Halo, Apa kabar Mas? Nah itu jadi untuk agak lupa. untuk capaian unggulan, kemudian dari gagasan kreatif dan kemampuan berbahasa Inggris itu jadi salah satu aspek yang lain. Mungkin gitu sih terkait Filmapres. Kalau disederhanakan adalah kalau mau jadi Filmapres itu sebenarnya mencari mahasiswa yang ideal. Dan seperti yang kita tahu, sesuatu yang ideal itu kan jarang ditemukan. Misalkan seperti di dunia pendidikan, idealnya pendidikan itu adalah seperti ini, tapi yang terjadi di lapangan kan berbeda. Nah, sehingga melalui ajang Filmapres ini sebenarnya kita mencari mahasiswa yang ideal seperti itu. Oke. Jadi kan Kak Rejo udah jelasin tuh kayak poin-poinnya. Terus bagaimana sih cara pin atau proses pian dari fakultas sampai ke universitas gitu? Prosesnya tuh gimana? Oke, mungkin hampir sama ya kita dengan Adinda di KDMI. Itu dari prodi tidak ada seleksi. Kalau di prodi-prodi lain itu sebenarnya banyak yang harus seleksi dulu di tingkat prodi karena mungkin mahasiswanya juga banyak yang tertarik, atau prodinya memang ada anggaran untuk menyelenggarakan itu, tapi kita tidak tahu kenapa di prodi kita tidak menyelenggarakan itu. Padahal menurut saya kalau itu diadakan di tingkat prodi dulu, maka setidaknya kita memang tahu siapa yang akan menjadi pemenang kayak gitu. Sebelum kita mengadakan itu kan sebenarnya kita di atas kertas sudah tahu siapa yang menang. Tapi di satu sisi ketika kita mengadakan itu, artinya kita akan lebih mengenal mahasiswa mana yang punya potensi ke sana meskipun tidak mewakili prodi di kegiatan fakultas. Tapi bisa kita maksimalkan nanti kalau ada perlombaan lain, kita bisa merekam keahlian-keahlian mahasiswa kita melalui itu. Nah, sebenarnya jenjangnya harus melalui seleksi di program studi dulu atau penunjukan. Kalau saya dan Adinda kan melalui sistem penunjukan seperti itu. Karena yang penting ada surat tugasnya dari fakultas, dari prodi kayak gitu. Selanjutnya naik ke tingkat fakultas, kita diseleksi. Kemarin itu di Filmapres ada 17 atau 18 pesertanya dari 21 prodi, jadi satu prodi satu orang. Kalau di akademi kemarin ada berapa? Tergantung. Mereka itu ada yang 2 tim, tapi maksimal 2 tim sih. Kalau dari Teknik sendiri kan ada 1 tim aja. Oke, mungkin berarti hampir 20-an lah ya. Iya, Di sampai. fakultas. Nah, jadi diseleksi di tingkat fakultas dulu, kemudian setelah selesai di tingkat fakultas ada pengumuman. Kalau di Filmapres adalah mutlak juara 1 dan juara 2 yang melanjutkan ke tingkat universitas. Dan di universitas kemarin rasa-rasanya tidak sampai 20 juga pesertanya karena ada beberapa fakultas yang tidak mengirim, ada juga beberapa fakultas yang mengirim tapi ternyata mahasiswanya tidak datang pada saat hari perlombaannya seperti itu. Mungkin itu sih jenjangnya dari prodi kemudian ke fakultas dan kemudian ke universitas. Kalau yang lebih tinggi sebenarnya ke tingkat wilayah, kalau Filmapres Kalimantan, kemudian yang menang di tingkat wilayah kemudian melanjutkan ke tingkat nasional. Mungkin kita juga sama-sama doakan perwakilan Filmapres Universitas Lambung Mangkurat, Gastin untuk bisa sukses di tingkat nasional untuk Filmapres. Dan Rio juga tadi kan nyebutin gagasan kreatif nih. Gagasan kreatif apa sih yang Pian sampaikan pada saat Filmapres gitu, dan apa ada hubungannya gitu sama Tekken? Oke. Gagasan kreatif. Sebenarnya gagasan kreatif ini adalah gagasan yang saya sudah pikirkan konsepnya itu ketika mendaftar beasiswa. Jadi 2020 di beasiswa itu kan nulis esai. Apa kontribusi kamu ketika mendapatkan beasiswa, dan saya nulis bahwa kontribusi saya adalah karena saya di teknologi pendidikan, saya mau bikin platform untuk pendidikan. Platform itu kan wadahnya banyak, kita bisa melalui YouTube, kita bisa melalui buku, kita bisa melalui website, tidak harus yang teknologi yang terlalu canggih. Karena kadang mahasiswa kita terjebak, kita Tekpen bikin aplikasi atau media yang canggih-canggih, tapi ternyata ketika sampai di sekolah malah nggak bisa dipakai karena ternyata sekolahnya tidak punya komputer, sekolahnya tidak punya internet dan lain sebagainya. Sehingga kita mungkin harus memulai sesuatu itu dari hal yang simpel dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, terkait gagasan kreatif saya itu judulnya pengembangan platform Majelis Teknologi Pendidikan
untuk mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan dalam rangka distribusi media dan sumber belajar. Karena sering kita tahu bahwa mahasiswa FKIP